Halo teman-teman semua, dengan saya Krisna Satya Putra. Di sini kita akan berdiskusi bersama ya teman-teman tentang uji hipotesis yang katanya orang-orang itu sulit, pusing, langkah-langkahnya terlalu banyak dan sebagainya lah. Padahal kalau kita udah mengenal materinya, itu akan jauh lebih mudah ya teman-teman. Seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu, kita harus mengenal materinya terlebih dahulu. Terlebih dahulu. Oke, langsung saja kita lanjut ke materinya ya teman-teman. Oke, apa sih uji hipotesis itu? Pengujian hipotesis merupakan suatu prosedur atau langkah-langkah yang dilakukan untuk menguji hipotesis menggunakan metode statistika dengan tujuan membuat keputusan, yakni memutuskan apakah menerima atau menolak sebuah hipotesis. Di sini ada prosedur pengujian hipotesis. Di antaranya, 1. Menentukan hipotesis, 2. Menentukan tingkat signifikansi, 3. Menentukan statistik uji, dan 4. Menentukan kriteria pengujian dan membuat kesimpulan. Nah, yang pertama ada menentukan hipotesis. Menentukan hipotesis ini untuk menentukan hipotesis dibentuk menjadi dua. Untuk menentukan hipotesis ada dua ya teman-teman. Di antaranya ada hipotesis nol dan hipotesis alternatif. Nah, hipotesis nol atau biasanya dilambangkan dengan H0 yaitu ditulis dengan menyertakan sama dengan. Sedangkan hipotesis alternatif diubah lagi menjadi tiga kategori pengujian ya. Yang pertama itu ada uji dua arah, pengujian dua arah, atau hipotesis alternatif biasanya kita lambangkan dengan H1 ya teman-teman. Nah, untuk pengujian dua arah atau dua sisi, itu H1, hipotesis alternatifnya, ditulis dengan menyertakan tidak sama dengan. Kemudian untuk uji satu arah, yaitu ke arah kanan, H1-nya atau hipotesis alternatifnya ditulis dengan menyertakan lebih dari. Kemudian untuk uji satu arah, yaitu arah kiri, H1 atau hipotesis alternatifnya ditulis dengan menyertakan kurang dari. Nah, dari sini sudah ditentukan arah pengujian, yaitu nantinya akan menentukan kriteria pengujian. Nah, yang kedua itu ada kita menentukan tingkat signifikansi ya teman-teman. Besar kecilnya risiko atau peluang kita membuat kekeliruan menolak hipotesis yang seharusnya kita terima atau kekeliruan tipe 1 dinyatakan dalam tingkat signifikansi yang biasanya dilambangkan dengan nilai alfa. Dengan alfa ya teman-teman. Besaran alfa yang biasa digunakan dalam pengujian hipotesis selama ini adalah 1%, 5%, dan 10%. Sementara itu, sebaliknya, tingkat kepercayaan nilainya adalah 1 min alfa. Sebagai contoh ya teman-teman. Misal peneliti ingin menggunakan nilai signifikan yaitu 5%. Nah, langsung saja bisa kita definisikan. Contohnya ya teman-teman, alfanya 5%. Nah, alfa ini kita ubah jadi desimal, jadi 0,05. Nah, untuk ini adalah tingkat signifikansinya yaitu 5% atau 0,05 teman-teman. Untuk mencari tingkat kepercayaannya, kita menggunakan 1 dikurangi nilai alfanya yaitu 0,05.
sama dengan 1 dikurangi 0,05 sama dengan 0,95. Nah, 0,95 ini kita ubah menjadi persen, yaitu 95%. Nah, untuk dapat disimpulkan ya teman-teman, tingkat signifikansinya apabila penguji menggunakan signifikansi yang 5%, dapat disimpulkan tingkat signifikansinya yaitu 5% dan tingkat kepercayaannya itu 95%, teman-teman. Oke, langsung saja kita lanjut. Nah, prosedur yang ketiga yaitu kita menentukan statistik uji dengan memasukkan rumus ya teman-teman. Rumusnya itu Z sama dengan X bar dikurangi mu 0 per sigma per akar N, di mana X bar merupakan rata-rata sampel, mu 0 merupakan nilai konstanta yang sudah ditentukan pada hipotesis, kemudian sigma yaitu standar deviasi dan N merupakan banyak sampel. Kemudian langkah yang terakhir yaitu menentukan kriteria pengujian dan membuat kesimpulan. Oke. H0 ditolak apabila kriteria pengujian untuk uji dua arah, nilai statistik uji kurang dari min nilai tabel dan nilai statistik uji lebih dari nilai tabel ya teman-teman. Itu untuk uji dua arah. Kemudian untuk uji satu arah, yaitu arah kanan, nilai statistik uji lebih dari nilai tabel, dan arah kiri, yaitu nilai statistik uji kurang dari min nilai tabel. Kemudian untuk pembuatan kesimpulan dilakukan setelah membandingkan nilai hasil uji statistik dengan nilai tabel sesuai dengan kriteria pengujian, yakni memutuskan apakah menolak H0 atau gagal menolak H0. Untuk lebih jelas, langsung saja kita ke contoh soal. Terdapat sebuah hipotesis yang mengatakan bahwa rata-rata waktu belajar mahasiswa vokasi sama dengan 20 jam per minggu. Ketika diambil sampel acak 100 orang mahasiswa, ternyata diperoleh data bahwa rata-rata waktu belajar mahasiswa adalah 16 jam per minggu dengan standar deviasi 7 jam. Apakah hipotesis tadi benar? Kita langsung saja ke langkah yang pertama ya teman-teman, yaitu menentukan hipotesis. Kita dapat definisikan H0 rata-rata waktu belajar mahasiswa vokasi sama dengan 20 jam per minggu. H1-nya rata-rata waktu belajar mahasiswa vokasi tidak sama dengan 20 jam per minggu. Kita ubah menjadi hipotesis statistiknya. Jadi begini ya teman-teman. H0 mu sama dengan 20. Nah, H0 mu sama dengan 20. H1 ini mu tidak sama dengan 20. Mu rata-rata waktu belajar mahasiswa vokasi tidak sama dengan 20 jam per minggu. Oke, lanjut. Kemudian kita menentukan tingkat signifikansi. Di sini peneliti menggunakan tingkat signifikansinya yaitu 5% atau 0,05. Dalam pengujian dua arah, nilai Z tabel dihitung dengan alpha per 2. Langsung saja, Z alpha per 2 sama dengan, nah ini kan sudah kita tentukan tingkat signifikansinya yaitu 0,05. Langsung saja kita alpanya masukkan 0,05 per 2 menjadi 0,025. Nah, untuk mencari berapa nilai Z 0,025 ini kita dapat gunakan tabel.
Nah, di sini kita cari nilai 0,025 ya teman-teman. Nah, setelah kita cari, telah ditemukan 0,025. Kita lihat ke kiri dan ke atas, itu ada min 1,9 dan ke atas ada 0,06. Kemudian kedua nilai ini kita kurangkan teman-teman. Min 1,9 dikurangi 0,06. Dihasilkan min 1,96. Oke. Hasilnya min 1,96. Nah, kemudian kita lanjut ke prosedur yang ketiga, yaitu menentukan statistik uji. Langsung saja kita gunakan rumus yang tadi telah dijelaskan. Kita masukkan untuk X bar-nya, mu 0, alfa, dan N-nya, sehingga dihasilkan nilai berikut. Sehingga diperoleh nilai statistik uji Z, yaitu Z hitung sama dengan min 5,714. Dan yang terakhir, kita menentukan kriteria pengujian dan membuat kesimpulan. Kesimpulannya, H0 ditolak apabila kriteria pengujian untuk dua arah, nilai statistik uji kurang dari min nilai tabel dan nilai statistik uji lebih dari nilai tabel. Dan H0 ditolak jika Z, ini untuk uji statistiknya, H0 ditolak jika Z kurang dari min Z alfa per 2 atau Z lebih dari min Z alfa per 2. Nah, kita dapat tuliskan nilai-nilai yang sudah kita hitung tadi untuk nilai statistik ujinya, yaitu min 5,714 dan nilai tabelnya itu min 1,96. Bahwa nilai statistiknya itu kurang dari nilai tabel. Seperti ini ya, min 5. Min 5,7 14. Ini 7 ya. Kurang dari min 1,96. Jadi tepat ya teman-teman. Dengan itu, maka H0 ditolak ya teman-teman. Nah, kemudian kita ubah dalam bentuk seperti ini. Nah, tadi kan sudah diketahui kalau H0 itu ditolak ya. H0 ditolak. Apabila H0 ditolak, maka kita dapat simpulkan dengan tingkat signifikansi 5% atau tingkat kepercayaan 95%, rata-rata waktu belajar mahasiswa vokasi tidak sama dengan 20 jam per minggu. Ya. Rata-rata waktu belajar mahasiswa vokasi tidak sama dengan 20 jam per minggu ya teman-teman. Nah, cukup mudah bukan? Oke, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan ya teman-teman. Apabila teman-teman terdapat pendapat atau cara lain atau komentar terkait video yang
video diskusi bersama kita ini, teman-teman bisa tuliskan di kolom komentar ya teman-teman. Nanti untuk komentarnya akan saya balas satu persatu ya teman-teman. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.